penyimpanan. Oke, penyimpanan. Terus apa? Oke, banyak ya. Jadi totalnya itu ada 10 ragam permasalahan sosial kalau kalian perhatikan gitu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi berkaitan sama ragam permasalahan sosial. Nah, kalau kita bahas tentang ragam permasalahan sosial itu kan nggak ambil gitu ya, nggak membahas tentang dampak dan upaya dari permasalahan sosial gitu. Nah, oke. Nah, lanjut, kalau gitu sebelumnya aku mau kasih tahu dulu tujuannya. Pertama kita harus belajar tentang dampak dari upaya ini biar kalian tuh tahu gitu kalau dampak dari permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di negara kita ini tuh menimbulkan konsekuensi yang negatif di masyarakat kita, jadi menurut kita. Terus kalau yang kenapa kita harus belajar upaya supaya kalian tuh apa ya, lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial dan kalian tuh harapannya bisa berkontribusi lah gitu kalau ada permasalahan sosial di sekitar kalian. Nah, kalau ada permasalahan kalian jadi tahu gitu harus melakukan apa, harus melakukan upaya kayak gimana kayak gitu. Oke, kalau itu kita lanjut. Nah, kalian bisa sambil buka LKS yang di halaman 17. Ada. Oke, untuk dampak permasalahan sosial yang pertama itu ada kriminalitas yang meningkat. Sebenarnya kenapa sih kok kriminalitas itu bisa jadi salah satu dampak dari permasalahan sosial? Nah, karena gini, kalau ada permasalahan kriminalitas, permasalahannya itu kan pasti kayak yang kemarin dari negara lingkungan, pengangguran, kesejahteraan sosial dan lain-lain itu. Nah, kalau permasalahan-permasalahan itu tidak bisa ditangani dengan baik dan dengan tepat, itu akan menimbulkan kriminal. Nah, kalau kriminalitas di negara kita itu meningkat, karena itu saat masalahnya itu sudah terjadi. Dan gunanya itu memang untuk menunjukkan dan menindak pelanggaran akan tidak terjadi. Nah, untuk melakukan upaya represif ini bisa pakai cara. Yang pertama itu ada penentukan hukum dan sanksi. Ada bisa kasih contoh? Oke, terus semuanya sudah bayar dengan kerugian negara, sampai negara sama di tempat jabatan. Oke, benar banget itu memang hukumannya ya, itu hukumannya itu kayak gimana? Terus yang kedua ada tindakan penanganan. Ada yang tahu kayak gimana? Kayak tadi ya, kayak polisi yang menertibkan demo dengan yang menggunakan paksa atau gas air mata dan sebagainya itu. Terus yang kedua itu ada pemulihan atau rehabilitasi dan resosialisasi. Ada yang tahu kan ya? Jadi kayak psikologi gitu. Ya, jadi kayak ya rehabilitasi. Jadi kayak kalau ada macam narkoba itu direhab. Terus yang keempat itu pemberian teguran atau peringatan keras. Ini misalnya nih di sekolah ada yang suka bully, akhirnya diberikan sama gurunya diskorsing berapa bulan itu. Contoh dari pemberian teguran atau peringatan yang kelima itu ada tindakan penertiban sosial. Contohnya apa yuk? Razia, kayak misalnya ada razia minuman keras gitu, razia minuman keras atau razia tata tertib lalu lintas gitu dan lain-lain. Oke, kalau gitu yang ditanya dulu. Kalau nggak ada nih, nggak ada, biasa kita lanjut. Oh sorry, masih ada satu lagi nih. Yang terakhir ada pengendalian sosial gabungan. Nah, sosial gabungan ini merupakan upaya yang dilakukan dengan mengkombinasikan dua upaya tadi, dua upaya punya, upaya preventif dan upaya represif. Jadi upaya itu dilakukan saat melakukan tindakan dan juga sudah melakukan tindakan. Contohnya kayak ini. Polisinya itu sosialisasi tata tertib lalu lintas kan. Kita untuk mencegah terjadinya permasalahan melanggar lalu lintas. Tapi di saat yang bersamaan polisinya ini juga menindak orang yang cengkel itu, yang beli bojol 3 gitu. Jadi dia nilang, dia nilang. Jadi mereka tuh bersamaan itu untuk